keluarga korban. Saya ikut terus prihatin dari duka yang dalam. Terus semoga masih ada harapan. Ini keluarga siapa Pak? Pak Budi. Pak Budi. Ibunya mana? Ada datanya? Ada datanya. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama negara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan kalau misalnya ada kesulitan dari Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan kepada saya. Ini ada Pak ASDP, Pak ASDP, ada Pak Kapasdam, mana Kapasdam? Kapasdam, Pak Kapasdam, Ibu Kapasdam, ya. Kalau ada kesulitan apapun bisa dibantu sama beliau. Dari keluarga korban menginginkan untuk dilakukan pencarian daripada keluarganya yang mengalami musibah ini semaksimal mungkin, sedetail mungkin, dan bahkan mereka menginginkan untuk beberapa pulau maupun beberapa daratan yang ada di pesisir Bali maupun yang ada di pesisir Banyuwangi itu bisa dilakukan deteksi atau pencarian. Ini pemerintah Bali atau pemerintah Kabupaten Jembrana, saya mohon kepada pemerintah Jembrana dan pemerintah Banyuwangi, Badan Penanggulangan Bencana daerahnya ikut membantu di dalam pencarian ini bersama-sama dengan TNI, baik darat, laut ya, kalau perlu udara ya. Jadi bisa ini termasuk juga dari Basarnas dan KPLP itu dikerahkan maksimal untuk mencari keluarga mereka. Siapa tahu keluarga mereka masih kondisinya masih sehat walafiat. Ya. Nah, saya sudah nekankan di media kemarin, ya mungkin panjenengan bisa baca. Trauma healing itu harus cukup. Paling tidak 10% dari total yang ada di sini. Jadi kalau misalnya jumlahnya 20, 10%-nya paling tidak 2 trauma healing atau lebih, itu minimal tuh. Masalah kelaikan kapal, kita tahu kapal itu mempunyai standarisasi yang sangat tinggi dari sisi keselamatan. Ini perhubungan lautnya ada. Standarisasinya mengikuti SOLAS. SOLAS itu aturan internasional dunia. Safety of Life at Sea. Ya, di situ karena kita masuk dalam organisasi AIMO. Ya, jadi masalah standarisasi keselamatan yang ada di kapal itu semuanya sama. Tidak ada yang berlebih, tidak ada yang berkurang. Jadi semuanya sama. Dan itu distandarisasikan. Terus ada juga ISM Code, International Safety Management Code. Nah, ini juga diadop oleh kapal itu. Nakodanya juga begitu. Mereka bekerja dengan menggunakan sertifikat atau ijazah yang juga berstandar. Itu semuanya
sudah diakui oleh pemerintah. Jadi sudah diakui bahwa kapal-kapal ini memang layak. Dan kapal ini tidak ada kapal tua. Kapal tidak ada umur teknis, yang ada adalah umur ekonomis. Jadi kapal itu sampai tua pun masih bisa dipakai. Kalau misalnya di Jepang, di Hong Kong, kapal umur 100 tahun juga masih bisa jalan. Contohnya di Hong Kong Kowloon, itu kapalnya umurnya 118 tahun, masih jalan sampai sekarang. Jadi kapal itu termasuk kapal muda 2010, baru umurnya baru 15 tahun. Itu termasuk kapal baru. Tapi yang menentukan maintenance-nya atau apa? Tidak ada maintenance, semua di cover perawatan oleh standarisasi Biro Klasifikasi Indonesia. BKI mana BKI? Biro Klasifikasi Indonesia. Ya. Jadi itu aja, Pak. Jadi standarisasi internasional. Terakhir dari masyarakat kan banyak pertanyaan, kenapa bisa banyak orang yang tidak terdaftar di manifest? Tidak terdaftar di manifest itu karena ada aturan KM 58 yang dimana penumpang bis, penumpang sedan itu memang tidak didata, isi kosong adalah sama. Nah, sekarang ini harus dirubah. KM 58 harus diubah menjadi aturan menteri yang baru, yang dimana semua penumpang harus bertiket. Dikembalikan lagi. Kalau dulu memang aturan itu dari kementerian 58 tahun 2003. Ini harus dirubah menjadi PM yang baru, wajib harus berbayar dan terdata. Nah, terdata itu bukan namanya, pokoknya terdata jumlahnya, jumlah daripada tiketnya.